Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nonik Suryani Magsan dari jurusan Teknik Sipil dengan NIM 33361900052. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai reaksi redoks. Langsung saja. Oke, di sini sebelum kita membahas tentang reaksi redoks, kita akan membahas tentang bilangan oksidasi terlebih dahulu atau biloks. Nah, adapun bilangan oksidasi atau biasanya disebut dengan biloks ini adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom dalam suatu senyawa. Nah, adapun aturan-aturan dalam menentukan biloks itu sendiri, yang pertama, jumlah oksidasi atom dalam unsur bebas dan tak berpasangan ada 0. Maksudnya itu, jikalau kita melakukan penyetaraan reaksi redoks, kemudian kita menemukan suatu unsur yang dia sifatnya tunggal, tidak berpasangan, maka nilai dia itu adalah 0. Next, jumlah oksidasi unsur dalam ion sederhana atau monoatomik sama dengan mengisi ion. Kemudian jumlah bilangan oksidasi dari semua atom dalam suatu senyawa adalah 0. Oke, selanjutnya adalah pada ion poliatomik itu jumlah bilangan oksidasi dari atom penyusunnya itu adalah sama dengan muatan pada ion. Nah, maksudnya itu seperti ini. Contoh, kita punya ion Na2+. Nah, itu untuk bilangan oksidasinya itu dia bukan sama dengan 0, tapi dia untuk bilangan oksidasinya itu dia sama dengan +2. Jadi dia mengikuti si ion ini. Jadi dia nilainya bukan 0 lagi, karena dia memiliki ion. Jadi dia nilainya berasal dari si ion ini. Itu. Nah, selanjutnya untuk fluor. Nah, khusus untuk fluor ini dia memiliki bilangan oksidasi 1 dalam senyawanya. Jadi khusus untuk fluor itu dia memiliki bilangan oksidasinya itu 1. Nah, untuk atom O atau oksigen, nah itu dia memiliki bilangan oksidasi -2. Tapi dia punya pengecualian nih. Kalau untuk senyawa F2O, itu atom O-nya itu dia memiliki bilangan oksidasinya +2. Nah, untuk peroksida, O-nya itu memiliki bilangan oksidasi -1. Nah, untuk atom H, itu dalam senyawa umumnya itu mempunyai biloks +1 kan, karena dia berasal dari golongan 1. Nah, tapi dia itu tidak berlaku pada senyawa hidrida. Jadi, atom H pada senyawa hidrida, itu dia memiliki bilangan oksidasinya itu -1, bukan +1 lagi. Ini yang seperti ini perlu diingat. Kemudian selanjutnya posisi elemen dalam tabel periodik membantu menetapkan jumlah oksidasi. Nah, seperti yang tadi. Contoh dia di golongan 1. Dia di golongan 1, berarti dia bilangan oksidasinya +1. Itu. Kemudian contoh dia berada di golongan 7. Kalau dia berada di golongan 7, dia nilainya -1, bukan +7. Karena dia kurang 1 atom untuk menjadi sempurna, atau untuk bisa nilainya itu sempurna, nilainya itu 8, dia kan memerlukan 1 atom lagi. Jadi bilangan oksidasinya itu -1. Tuh. Oke, selanjutnya apa itu reaksi redoks? Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Nah, kemudian reaksi redoks ini sendiri selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga itu dia ditandai dengan penambahan ataupun pengurangan dari oksigen dalam suatu molekul. Akibat jadi reaksi redoks ini juga bisa berupa akibat dari adanya reaksi reduksi dan juga oksidasi.
penggolongan reaksi redoks berdasarkan Bilox. Nah, untuk penggolongannya itu, dia itu ada dibagi menjadi reaksi bukan redoks, reaksi redoks, kemudian reaksi otoredoks atau disproporsionasi, dan juga reaksi konproporsionasi. Nah, untuk reaksi bukan redoks itu adalah reaksi yang dimana bilangan oksidasinya itu antara reaktan sama produknya itu dia tidak berubah. Jadi nilai dari oksidasi bilangan oksidasinya itu biloxnya itu dia tetap, dia tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan dalam bilangan oksidasinya atau pada biloxnya itu. Nah, kemudian untuk reaksi redoks, nah reaksi redoks itu dia adanya peningkatan ataupun penurunan terhadap bilangan oksidasinya. Jadi dia dia memiliki peristiwa reduksi ataupun oksidasi. Nah, selanjutnya adalah reaksi otoredoks. Nah, reaksi otoredoks ini pada reaksi ini tuh yang bertindak sebagai reduktor maupun oksidator itu adalah zat yang sama. Jadi yang melakukan reduktor sama oksidator itu dia berasal dari satu zat yang sama. Jadi dia bukan berasal dari zat lain atau zat yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah reaksi konproporsionasi. Nah, pada reaksi ini tuh yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya itu merupakan zat yang sama. Tuh, dia kembali bedanya kalau pada reaksi otoredoks itu atau disproporsionasi itu dia reduktor maupun oksidatornya kan yang zatnya itu sama. Nah, tapi kalau pada reaksi konproporsionasi itu dia merupakan bentuk hasilnya yang berasal dari zat yang sama. Oke, selanjutnya ada reduktor dan oksidator. Nah, reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu redoks. Jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi atau bisa disebut dengan penambahan. Nah, selanjutnya oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu redoks. Jadi dia kebalikan dari reduktor. Jadi dia mengalami reduksi atau pengurangan. Oke, selanjutnya ini merupakan gambaran dari yang tadi, yaitu oksidator sama reduktornya. Nah, jadi seperti pengertian tadi, oksidator itu dia mengalami reduksi. Jadi hasilnya itu adalah berupa reduksi. Reduksi itu sendiri adalah pengurangan. Nah, sedangkan reduktor itu dia mengalami oksidasi atau penambahan. Jadi hasilnya itu dia bertambah, hasil oksidasi. Tuh. Nah, tadi kan ngebahas nih oksidasi dan juga reduksi. Nah, oksidasi itu adalah peningkatan jumlah oksidasi dan sesuai dengan kehilangan atau kerugian nyata dari elektron. Nah, kalau reduksi adalah penurunan jumlah oksidasi dan berhubungan dengan penguatan atau penguatan nyata dari elektron. Nah, maksudnya oksidasi itu dia berupa peningkatan dari bilangan oksidasi. Jadi dia bertambah, meningkat. Nah, kalau reduksi itu dia itu berupa penurunan jumlah oksidasi atau si bilangan oksidasinya ini dia mengalami penurunan atau pengurangan. Oke, selanjutnya di sini ada metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi ini adalah untuk menyetarakan reaksi redoks. Nah, ada pun langkah-langkahnya itu yang pertama itu sebelum kita menyetarakan reaksi redoksnya ini, kita harus menentukan dulu bilox dari masing-masing unsur yang ada. Jadi, bilangan oksidasi dari tiap unsur itu kita tentukan dulu. Nah, kalau sudah, kita tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Maksudnya adalah unsur mana saja sih yang berubah antara reaktan sama produknya. Tuh, jadi kayak unsur ini mengalami penambahan atau pengurangan ataukah tetap seperti itu. Nah, selanjutnya pisahkan setengah reaksi oksidasi dan juga setengah reaksi reduksi. Seperti di gambar yang sebelumnya, di slide sebelumnya, itu dipisahkan unsur mana sih yang mengalami oksidasi, unsur mana yang mengalami reduksi.
Nah, setelah itu barulah disetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan Gilox. Tuh. Nah, kemudian perlu diperhatikan dan perlu diingat di sini di poin 5 ini untuk penyetaraan atom O. Nah, jika dia itu bersifat asam, nah dia itu ditambah unsur H2O pada ruas yang kekurangan O. Nah, tapi jika dia unsurnya itu unsur basah, maka dia itu dikurang dengan unsur H2O pada ruas yang kelebihan O. Tuh. Poin ini perlu diingat karena ini penting. Jadi kalau asam itu dia ditambah dengan H2O pada ruas yang kekurangan O. Nah, kalau basah dia dikurang unsur H2O pada ruas yang kelebihan O. Poin 6 ini juga perlu diperhatikan, yaitu untuk penyetaraan atom H, itu jika pada unsur tersebut itu dia berupa zat asam, itu maka dia ditambah dengan ion H+. Tapi jika dia basah, itu dia ditambah dengan ion OH-. Tuh, perbedaannya di situ ya. Oke, setelah itu kita setarakan jumlah muatannya, baru dijumlahkan kedua reaksinya. Oke, jadi di sini ada contoh soal, bisa dilihat ya. Ini dia di sini merupakan asam, jadi dia unsurnya itu unsur asam. Nah, kemudian sesuai dengan langkah yang awal tadi, yang sudah dijelaskan di awal tadi di slide sebelumnya, itu dia pertama ditentukan dulu bilangan oksidasi awalnya. Nah, kalau sudah, kita tentukan tuh dia mengalami reduksi oksidasi. Nah, kalau sudah, ini kan di sini kan ada nih reduksi 5 elektron. Perbedaannya nih dia mengalami reduksi 5. Terus ini dia mengalami oksidasi 1. Seperti itu. Nah, kemudian nanti pokoknya ini dia dikali. Nanti elektronnya itu tiap elektron itu dia dicoret. Nanti dia menghasilkan ini hasil seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian kalau sudah dapat hasil yang kayak di bawah ini, udah setara nih. Maaf, belum setara untuk oksigen sama untuk O sama H-nya belum setara. Ketika sudah sampai di tahap ini, kita lihat nih O-nya. Nah, di sini O-nya 4. Di sini juga 4. Maaf, di sini 8. Di sini 20. Di sini 20. Dia berarti kurang O-nya 8 lagi dong untuk bisa setara sama di sini kan. Nah, berarti dia kekurangan O di ruas kanan. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Jadi kalau dia asam, kemudian dia kekurangan O, dia ditambah dengan H2O. Sebanyak dia kekurangan si O ini. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan dan ruas kiri. Untuk ruas kanan, di sini kan dia hanya ada 16. Nah, ruas kiri ini dia kosong kan? Dia nggak ada H. Jadi karena dia sifatnya asam, dia ditambah sama H sebanyak 16. Tuh, jadi dia penyetaraan hasilnya itu seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai reaksi redoks. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.